Halo guys, gue Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 173. Nah, jadi Mimin lanjutkan aja maraton pembahasan One Punch Man chapter 173 sampai chapter terbaru. Jadi pada chapter kali ini akan ada sesuatu hal besar yang akan diceritakan oleh Genos tentang rahasia Saitama. Dan ternyata para pahlawan yang sedang mendengar cerita Genos ini bukannya langsung meragukannya, tapi malah bertanya-tanya, apakah perkataan Genos ini bisa dipercaya? Karena mereka semua juga merasakan kalau Saitama bisa aja seperti yang diceritakan oleh Genos. Jadi inilah awal mula di mana Saitama akan diketahui kekuatannya oleh para pahlawan, bahkan petinggi dari asosiasi pahlawan juga. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 173. Oke, cover chapter memperlihatkan ada para pahlawan kelas S bersama Maimas seperti berkumpul di suatu tempat dan berjudul Intel Rahasia, yang berarti mereka akan membicarakan sesuatu penting tentang hal-hal di dunia One Punch Man yang belum diketahui. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke gedung asosiasi pahlawan yang di dalamnya banyak membicarakan tentang kecerobohan Metal Knight karena asosiasi pahlawan sudah mengalirkan puluhan miliar dana untuk mengkomisi desainnya, tapi robot penjaga ternyata meledak karena sistemnya error. Kalau begini seperti membakar uang jadi kembang api saja. Di sini terlihat para pekerja asosiasi pahlawan sedang membicarakan tentang pekerjaan Metal Knight yang sangatlah tidak bagus. Mereka niatnya ingin membagikan data video dari kamera CCTV tentang kerusakan yang terjadi kepada robotnya dan melihat kira-kira apa alasan yang akan diberikan oleh Metal Knight karena orang itu selalu menghiraukan panggilan dari markas. Salah satu pekerja asosiasi pahlawan langsung menduga kalau alasan Metal Knight pasti bakal bilang kalau itu bukan malfungsi atau error. Alasan itu juga susah untuk dibantah karena dia sendiri yang bilang kalau robot itu bisa menghalau monster apapun. Ya kemungkinan besar nih, emang bener sih apa yang dibilang oleh Metal Knight kalau robot itu bisa menghalau monster apapun. Tapi kalau monsternya kayak Saitama, Blaze pun auto ketar-ketir lah sama si botak mah. Kemudian Shin pun beralih ke sebuah markas dari Metal Knight yang dimana dia sedang melihat monitor yang menampilkan tentang robot-robotnya yang diciptakan dari level 1 sampai level 10 bisa dihancurkan dengan mudah oleh sesuatu. Dr. Bopoy atau Metal Knight yang melihat video itu terkejut karena sistem pertahanan barunya telah dihancurkan. Robot level 10 yang bahkan sudah punya catatan bertarung dengan dua monster level iblis secara bersamaan dan bisa menang dengan mudah, tapi malah bisa hancur hanya dengan seperti ini. Terlebih lagi yang melakukannya hanyalah pahlawan yang tidak dikenal dari asosiasi pahlawan, yaitu kelas A ranking 9 Capet Baldi atau botak berjubah. Dr. Bopoy semakin penasaran dengan Saitama dan prestasinya tentang apa yang dia lakukan. Dia di sini pun langsung mendapatkan informasi kalau Saitama masuk di kelas C 65 hari lalu, dipromosikan ke kelas B 43 hari lalu, dan kali ini dipromosikan ke kelas A 2 hari yang lalu. Dr. Bopoy menganggap kalau itu cepat sekali. Karena hal itu dia pun menjadi penasaran pencapaian-pencapaian besar apa saja yang telah dicapai oleh si botak berjubah. Apa mungkin asosiasi pahlawan menyembunyikan rahasia tentang si botak berjubah ini? Setelah itu Dr. Bopoy pun melihat-lihat prestasi apa yang dilakukan oleh Saitama selama ini. Dari mulai menang ninja jahat Sonic di kota Z, membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z, mengalahkan pemimpin bangsa laut di kota J yaitu Deep Sea King, serta ikut dalam pertempuran melawan manusia monster Garou di kota Z. Di sini Dr. Bopoy jadi kebingungan, apakah cuma itu saja? Karena kelihatannya itu adalah hal yang normal. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya si botak ini memang mampu membuat rekor baru karena ada beberapa catatan pemegang rekor baru uji fisik ketika Saitama baru aja masuk di asosiasi pahlawan. Nah, di sini Dr. Bopoy menganggap kalau hanya hal itu aja yang diketahui oleh asosiasi pahlawan. Tapi dari video yang dia lihat tentang kekuatan Saitama, mungkin si botak berjubah ini sekuat pahlawan kelas S, bahkan mungkin lebih. Jika dia sampai jadi musuhku, aku akan mengawasinya. Setelah itu, kita flashback ke 2 hari yang lalu di sebuah markas asosiasi pahlawan yang dimana ada rapat darurat sedang berlangsung. Di sini terlihat ada Shichi atau petinggi asosiasi pahlawan yang mengatakan jika banyak laporan yang diterima soal fenomena aneh yang muncul saat misi melenyapkan asosiasi monster. Ada kemungkinan besar ini berhubungan dengan ramalan bumi yang dulu. Hingga saatnya tiba di mana kita bisa menyimpulkan intel dan mengkomunikasikan posisi kita secara resmi. Aku minta semua yang hadir di sini untuk menjaga informasi yang dibicarakan di sini sebagai rahasia. Apa itu jelas kepada para pahlawan kelas S dan juga ada Sekingar. Jadi di sini mereka berenam melakukan sebuah rapat rahasia yang tidak boleh dibocorkan dengan orang luar. Zombie Man yang mendengar hal itu bilang kalau nggak keberatan tapi bingung juga.
kenapa ingin merahasiakannya setelah keadaan sudah sejauh ini. Sedangkan Plays bilang harus waspada karena belakangan ini banyak kejadian orang yang tiba-tiba berubah jadi monster. Petinggi Asosiasi Pahlawan menjawab, justru karena hal itu kita harus pasti soal informasi dan penanganannya sebelum menyampaikannya kepada publik. Bahkan walau kita umumkan sekarang pun, baik pahlawan dan pihak publik akan mulai curiga. Sekingar juga beralasan kalau diumumkan dengan asal-asalan, itu bahkan bisa menimbulkan kepanikan massal karena rasa takut dan khawatir akibat tidak tahu kapan orang di sebelah kalian akan berubah menjadi monster. Oh iya, maksud mereka di sini itu ya, ketika tiba-tiba berubah jadi monster adalah fenomena semacam Garou yang mendapatkan kekuatan dari God dan menjadi monster seketika. Setelah itu, Amaimas pun menyela pembicaraan mereka semua, karena dia tidak paham apa yang sedang dibicarakan, dan meminta untuk mengulangi satu persatu. Plays pun bertanya kepada Amaimas, apa kau tidak baca laporannya sama sekali? Tapi Amaimas beralasan kalau dia sedang sibuk syuting. Posisinya juga di sini hanya sebagai penasihat, dan jadwalku setelah ini sangat padat, jadi kalau bisa tolong jelaskan dengan singkat. Mendengar omongan Amaimas, seluruh pahlawan yang mendengar itu langsung menatap dengan kesal. Tapi beda dengan Genos yang berniat ingin menjelaskan semuanya kepada Amaimas, bahkan dia biasa menyisihkan 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei. Sambil terlihat, Genos memegang sebuah buku yang sangatlah tebal untuk menjelaskannya, yang membuat semuanya juga agak males ngeliat. Karena hal itu, petinggi Asosiasi Pahlawan langsung bilang dalam hati kalau Genos sepertinya akan jadi giliran terakhir saja. Dan dia langsung menyuruh Zombie Man untuk menjelaskan tentang Homeless Emperor apakah mempunyai detail yang bisa untuk diceritakan soal kasus unik monsterisasi. Zombie Man pun menjelaskan jika Homeless Emperor bilang saat dia masih manusia, dia diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang disebut sebagai God, dan membuat semua ruang rapat pun menjadi sangat terkejut. Zombie Man meneruskan pembicaraannya. Pada saat bertarung, aku menemukan celah dan berhasil memojokkannya. Aku tadinya mau membuat dia mengatakan apa yang dia tahu, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi abu dan mati. God, itulah hal terakhir yang dia katakan. Dari timingnya seperti dia dibungkam oleh sesuatu. Plays pun bertanya, pada saat itu apakah kau mendengar sesuatu secara telepati? Zombie Man menjawab tidak. Plays pun menjelaskan kenapa dia bertanya begitu. Karena saat aku beroperasi di bagian terbawah persembunyian mereka bersama botak berjubah dan Manako, kami menemui sesuatu itu mau memberi kami kekuatan. Dia bilang jika kami tidak layak, dia akan memberi kami hukuman, katanya. Sesuatu itu berkomunikasi langsung ke pikiran kami. Mendengar hal itu semua, Zombie Man jadi teringat lagi. Di saat ajalnya Homeless Emperor, dia seperti mendengar sesuatu. Dan dilihat dari sikapnya saja, kita bisa anggap kasus kematian Homeless Emperor ini sebagai hukuman itu. Kita bisa simpulkan kalau kami menemui God yang sama. Amaimas juga bilang kalau mungkin saja itu hanyalah ulah salah satu ketua asosiasi monster. Lagi pula bukankah identitas asli Giro ternyata adalah Esper manusia. Di sini terlihat Amaimas masih belum percaya tentang apa yang terjadi. Karena mungkin aja itu bukanlah God tapi hanya salah paham. Plays pun membantah jika memang begitu akan sangat aneh kalau hanya satu eksekutif asosiasi monster saja yang diberikan kekuatan. Dan musuh seperti itu tidak akan cukup bagi Blaze hingga harus bersembunyi dan mengejarnya. Amaimas yang mendengar Blaze langsung kebingungan apa yang terjadi dengan Blaze. Kemudian Blaze langsung bertanya kepada petinggi asosiasi pahlawan kalau kau tahu sesuatu soal situasi Blaze bukan? Karena dia menitip salam untukmu. Petinggi asosiasi pahlawan atau Shichi yang mendengar hal itu langsung jujur kalau selama ini dia merahasiakannya, tapi akhirnya dia buka suara. Dan selama 20 tahun ini, Blaze telah terus-menerus bertarung melawan God yang kalian temui. Blaze, rekannya, dan sekelompok tim lainnya mencari sebuah kubus misterius yang punya kemampuan merubah manusia menjadi monster. Benda itu telah diwariskan turun-temurun sebagai jenis alat komunikasi dengan God. Dia selama ini mengumpulkannya, dan bersama dengan timnya mencoba untuk menganalisanya. Namun akhirnya 2 tahun yang lalu, saat Blaze sedang melawan Elder Centipede, dia akhirnya mendapatkan kontak langsung dengan God dan menolak tawaran kekuatan itu hingga memutuskan untuk menantangnya. Tekingar yang mendengar hal itu cuma bisa terdiam, karena dia aja baru dengar soal ini walaupun dia bagian dari asosiasi pahlawan. Shichi melanjutkan perkataannya, jika pada saat itu asosiasi tidak akan bisa menghadapi lawan semacam itu, bahkan dengan semua orang yang kita punya. Yang pertama, tidak satupun sensor kita yang bisa mendeteksinya, menyadari kalau akan lebih aman jika hanya sedikit yang tahu. Blaze bisa membuat kejadian itu seperti dia menghilang tanpa alasan demi melindungi yang lainnya. Yah, jika aku melaporkan situasi sebenarnya pada atasanku saat itu,
mereka mungkin hanya akan menganggapnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab karena membiarkan Elder Centipede kabur. Sambil terlihat, Blaze dipenuhi dengan darah karena telah menantang God. Flash yang mendengar hal itu dari Cici bertanya, apakah Blaze sedang mencari cara menghadapinya sendirian? Sedangkan Zombie Man sudah menduga kalau pahlawan kelas S peringkat teratas pasti punya alasan untuk tidak pernah muncul. Tapi berperang sendirian agar yang lain tidak terlibat cukup gila juga ya. Nah, sedangkan Genos yang mendengar Blaze bertarung sendiri selama ini menyayangkan hal itu. Karena andaikan petinggi asosiasi pahlawan mengatakannya lebih cepat, mungkin saja Saitama Sensei alias Cepet Baldi akan menyelesaikan masalah ini dengan muka penuh keyakinan dan sombong gitulah. Kalau Saitama Sensei dia ini bisa melakukan segalanya. Tapi Shichi beralasan kalau itu nggak mungkin terjadi. Karena alasan kenapa Blaze bisa bertarung melawan God, karena dia bisa memanipulasi ruang waktu dan pahlawan lain tidak akan bisa melakukan hal semacam itu. Kemudian Genos pun langsung meletakkan sebuah bola energi miliknya dulu dan bilang, apakah kau yakin? Dan dengan muka penuh kesombongannya, Genos bilang kalau dia tidak bisa mengirim laporannya, tapi ingin menyampaikan sebuah taktik yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dan setelah itu Genos pun menceritakan sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan kepada para pahlawan dan juga petinggi asosiasi pahlawan. Soal apa yang terjadi saat pertarungan dengan Garou, soal dirinya sendiri, dan pahlawan yang lain. Ya intinya si Genos ini menceritakan dari mulai Saitama bertarung dengan Garou hingga sampai ke planet Jupiter dan mampu memanipulasi ruang waktu karena seluruh pahlawan banyak yang mati termasuk dirinya. Ya intinya gitulah. Kemudian tiba-tiba aja time skip 4 jam kemudian, yang dimana mereka semua kewalahan mendengar cerita Genos karena membutuhkan 4 jam untuk mendengar semua bacotan Genos. Bahkan Amaimas pergi lebih awal karena bertabrakan dengan jadwalnya. Dan selama 4 jam itu, Genos menceritakan 90% adalah soal Saitama. Bahkan setelah dia selesai bercerita, dia mengamati pahlawan lain yang kelihatan pada turu. Genos bilang kepada Flash, untuk seorang ninja, kau ini nggak serius ya mengumpulkan informasi. Tidak ada intel atau informasi yang lebih berharga soal Saitama Sensei. Ya iyalah, 4 jam ngedenger bacotan Genos 90%-nya adalah Saitama semua. Bahkan si botak sendiri juga pasti dengernya emosi sih. Hingga pernah bilang untuk menyingkat sebuah cerita ke Genos dalam 20 kata. Tapi di sini saya Kingar penasaran dengan cerita Genos. Tapi ya dengan muka penuh curiga atau ketidakpercayaan juga sih. Dan menanyakan apa kau bilang dia terbang ke Jupiter, meniupnya, lalu kembali. Dan selain itu kau bilang dia kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah. Hei, itu bukankah agak berlebihan bukan? Tapi Shichi bilang untuk mendengar keaslian cerita, kita harus mengkonfirmasi dengan si botak berjubah sendiri. Apakah dia yang benar-benar mengalahkan Garou? Tapi Genos beralasan kalau Saitama Sensei tampaknya tidak punya ingatan soal pertarungannya dengan Garou hingga di tengah-tengahnya. Ya mereka semua jadi makin tidak percaya dengan omongan Genos seperti mengarang aja. Apalagi Flashy Flash cuma menganggap kalau Genos hanya mau memuji masternya dan setidaknya karanglah cerita yang bisa dipercaya. Sedangkan Zombie Man yang mendengar itu langsung bilang untuk mengkonfirmasi dengan menanyai ke Garou jika si botak berjubah sudah lupa. Sekingar pun membalas kalau tampaknya shock dari pukulan terakhir padanya membuat dia hilang ingatan juga. Ya jelas karena hal itu Zombie Man makin kesel. Kenapa semua orang jadi lupa ingatan di saat hal yang penting sih? Nah, di sini si Cih juga mengkonfirmasikan satu hal yang bisa dikatakan adalah interaksi dengan dimensi God telah meningkat dengan tajam. Blaze berkata, mungkin ada sesuatu dari dimensi kita yang memanggilnya ke sini dengan gambar panel Saitama. Yang mungkin aja Saitama lah sesuatu dari dimensi yang memanggilnya ke sini. Tapi mereka semua yang ada di rapat masih bingung sesuatu apa yang dimaksud oleh Blaze dan itu masih dalam penyelidikan. Pokoknya Blaze akan segera kembali dengan rencana untuk penanganan. Hingga saat itu, prioritas utama kita adalah persatuan dan solidaritas. Karena God bisa dikatakan akan melakukan penawaran dengan memanfaatkan titik lemah jiwa seseorang. Itu sama halnya terjadi ketika Garou ditawari oleh God yang menyamar menjadi Silver Fang dan Tatsumaki yang dihampiri oleh God yang menyamar menjadi Blaze. Dan setelah itu rapat pun selesai dan ketika Genos ingin keluar dari ruang rapat, dia nitip pesan. Jika kau dapat kabar dari Blaze, kau harus menghubungi si botak berjubah Saitama Sensei. Hanya itu saja yang kita butuhkan untuk penanganan. Sekarang aku permisi terlebih dahulu. Sedangkan Flashy Flash menyuruh petinggi asosiasi pahlawan menyampaikan kepada Blaze untuk menyelesaikan pertarungannya dengan God atau apalah itu. Jadi aku bisa bertarung dengan Blaze. Di sini ketika para pahlawan sudah meninggalkan ruang rapat, Zombie Man pun masih di ruang rapat dan kepikiran tentang sesuatu yang dikatakan Dr. Genos kepada Saitama. Tentang sebagai ganti melepas batasannya, dia jadi botak.
Dan di sini Zombie Man seperti mempercayai sedikit omongan yang dikatakan oleh Genos tentang kekuatan Saitama yang sangatlah gila. Dan ketika Flashy Flash sudah berjalan untuk keluar dari ruang rapat, dia bergumam dalam hati kalau selama ini dia mengira kalau si botak berjubah adalah anak buah dari Demon Cyborg. Tapi sepertinya malah sebaliknya. Dengan tingkat kegilaan seperti itu, aku tidak tahu seberapa jauh ceritanya bisa dipercaya. Kemudian Flash juga membayangkan tentang kekuatan Saitama ketika dia bersama monster Manako yang emang sangatlah kuat. Dan dipikir-pikir lagi, mau bagaimanapun, dia bisa saja berlian yang belum diasah. Kemudian scene pun berganti ke sebuah mobil yang sedang melaju dan di dalamnya ternyata ada Maimas yang sedang melihat HP untuk melihat profil dari Capet Baldi. Karena menurutnya Demon Cyborg memang layak berada di kelas S. Tapi anehnya si botak berjubah membuatnya tergila-gila sampai seperti itu. Di panel akhir, dia menganggap kalau Saitama adalah pahlawan ideal. Dan cerita One Punch Man chapter 173 pun berakhir di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Garou Hunter yang telah mensupport channel ini lewat Saweria. Dan terima kasih atas dukungannya, semoga hal ini bisa membuat Mimin lebih semangat upload video lagi. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.